Saudari Michelle. Wah, Oke. pertanyaannya sebagai berikut, Pak Pendeta. Apa hubungan akhir 2300 petang dan pagi dengan pekabaran 3 malaikat? Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih. Mungkin penekanannya bukan apakah hubungan akhir 2300 petang, tetapi pertanyaannya adalah apa hubungan akhir 2300 petang dan pagi dan pekabaran 3 malaikat. Mungkin seperti itu Ya. saya mau mengerti pertanyaannya. Jadi Betul. bukan hubungan akhir, tapi hubungan dari akhir 2300 petang dan pagi dengan pekabaran 3 malaikat. Kita akan coba jawab secara sederhana karena tidak semua yang membaca Alkitab sudah ketemu ini angka di dalam Alkitab. Memang di dalam Alkitab ada banyak angka-angka dan ada angka-angka dalam beberapa pasal atau bagian Alkitab yang dikaitkan dengan nubuatan. Salah satunya adalah 2300 petang dan pagi atau 2300 hari, karena petang dan pagi itu membuat satu hari. Satu hari itu terdiri dari hanya satu petang dan satu pagi. Begitu masuk petang berikut, sudah mau masuk hari yang berikut. Tidak ada satu hari itu 2 petang dan 2 pagi. Hanya satu petang dan satu pagi. Jadi kalau 2300 petang dan pagi, ini adalah 2300 hari. Di kitab mana terdapat angka 2300 ini? Itu terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-8. Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Daniel 8 ayat 14. Saya mohon dibacakan ayat ini. Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Terima kasih. Jadi setelah lewat 2300 petang dan pagi, tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini mempunyai konteks bait suci Allah, di mana setahun sekali diadakan acara pendamaian, di mana disitulah bait suci itu dipulihkan atau dibersihkan, yang menggambarkan penghakiman atau pengadilan bagi orang-orang umat-umat Allah pada saat itu, di mana mereka dosa-dosa mereka yang selama ini mereka lakukan dan mereka sudah minta ampun setiap hari melalui korban setiap hari, maka itu semua akan dipulihkan, yang menyatakan bahwa mereka itu bersih atau tidak bersih, layak atau tidak layak. Itu cukup panjang pembahasannya, ada di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 kalau tidak salah, mengenai hari pendamaian tersebut. Tapi ini adalah nubuatan, karena Daniel punya fokus adalah tentang apa yang akan terjadi dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Pada saat itu sudah dimusnahkan oleh Babylon, oleh tentara-tentara Nebukadnezar, dan melalui Nabi Yeremia Tuhan Allah katakan bahwa mereka akan berada di negeri Babylon, di pembuangan selama 70 tahun. Tetapi waktu Daniel hanya memikirkan tentang bait suci yang ada di Yerusalem, nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Daniel bukan berbicara hanya tentang bait suci yang ada di Yerusalem, tetapi tentang suatu gambaran yang lebih luas, masa depan yang lebih jauh ke depan, yang ada kaitannya bukan hanya dengan keselamatan orang-orang Yehuda yang dibuang di Babylon, tetapi keselamatan dari umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Nanti di pasal yang ke-9 baru kita bisa lihat perhitungannya, kapan itu dimulai, lalu kapan itu selesai. Tapi bukan itu yang akan kita tekankan.
Ini nubuatan 2300 petang dan pagi ada dalam kitab Daniel. Hubungannya apa dengan pekabaran 3 malaikat? Di mana ini pekabaran 3 malaikat? Pekabaran 3 malaikat itu tertulis dalam kitab Wahyu. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui di mana ada pekabaran 3 malaikat, itu tertulis dalam kitab Wahyu. Kita buka Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14, saya akan baca ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Lalu kemudian ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua, disebutkan malaikat yang kedua. Lalu kemudian ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga. Jadi disebutkan ada 3 malaikat di sini. Walaupun dalam kitab Wahyu ada banyak malaikat, bukan hanya 3 malaikat ini, tetapi hanya 3 malaikat ini yang terbang di tengah-tengah langit dan susul menyusul dengan suara yang nyaring, mengabarkan pekabaran yang disebut dalam ayat yang ke-6 sebagai Injil yang kekal. Dan salah satu pekabarannya adalah takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Yang digambarkan di sana adalah saat penghakimannya. Begitu dikatakan saat penghakimannya, maka ini terus berkaitan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, di mana menurut Daniel pasal 8 ayat yang ke-14, di akhir dari 2300 petang dan pagi itu, yaitu menurut nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun, di akhir dari 2300 tahun itu, maka penghakiman pun akan dimulai. Sehingga kedua bahagian ayat ini sangat berkaitan satu dengan yang lain, oleh karena kitab Daniel itu banyak sekali yang masih digaungkan atau didengungkan kembali di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu. Bahkan kitab Daniel itu digambarkan sebagai suatu gulungan kitab yang kecil. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan, dalam tangannya ia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini menggambarkan tentang kitab nubuatan sebelumnya, yaitu kitab Daniel. Di mana di dalam menginterpretasikan kitab Daniel, ada satu bahagian yang membuat dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ia mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku jadi pahit rasanya. Ada pengalaman pahit. Walaupun manis terdengar, tetapi begitu dihadapi kenyataannya, ada kepahitan. Dalam sejarah, berdasarkan perhitungan 2300 petang dan pagi itu, atau 2300 tahun itu, memang pernah terjadi kepahitan atau kekecewaan, sekalipun pekabarannya itu sungguh luar biasa, tetapi ada kenyataan yang membuat pahit. Sehingga ayat yang ke-11 mengatakan, engkau harus bernubuat lagi bagi banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Dan itulah ada pekabaran 3 malaikat, di mana nubuatan itu tidak hanyalah, atau pekabaran itu tidak berhenti di akhir 2300 petang dan pagi, tetapi setelah atau berakhirnya 2300 petang dan pagi itu masih ada pekabaran yang dilanjutkan kembali, dan itulah pekabaran 3 malaikat yang dimulai dengan pekabaran tentang telah tiba saat penghakimannya. Kurang lebih demikianlah hubungan antara akhir dari 2300 petang dan pagi dengan pekabaran 3 malaikat tersebut. Saya pikir untuk acara tajam pembahasannya cukup untuk demikian saja. Terima kasih.